Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa taba'a hudah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm. Waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm. واجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan beberapa poin. Yang pertama kita katakan di sana bahwa pengetahuan kita ini, pengetahuan umat manusia, seluruh pengetahuan umat manusia itu memiliki landasan-landasan. Jadi pengetahuan kita tentang apapun itu tidak mungkin berujung tanpa akhir. Semuanya berakhir pada wawasan-wawasan oleh apa yang disebut oleh Al-Ghazali sebagai awail, yaitu pengetahuan-pengetahuan yang bersifat asasi. Dialah yang menjadi fondasi dari seluruh produk pengetahuan umat manusia, yaitu awaliyat, hadsiyat, fitriyat, mujarrabat, mahsusat, dan mutawatirat. Itu poin yang sempat kita singgung di pertemuan yang lalu. Kita juga katakan sebelumnya bahwa pengetahuan kita itu senantiasa didahului oleh pengetahuan yang lain. Jadi pengetahuan kita tentang sesuatu itu pasti didahului oleh pengetahuan kita tentang sesuatu yang lain, pengetahuan kita tentang yang lain ini didahului oleh pengetahuan yang lain, dan yang lain ini juga didahului oleh pengetahuan yang lain, dan sekali lagi kita tekankan bahwa pengetahuan kita yang saling bergantung satu sama lain itu tidak mungkin mengalami regresi yang tidak berujung, mengalami keberurutan yang tidak berujung. Pasti ada akhirnya. Di antaranya seperti yang kita paparkan, seperti hukum kausalitas, kemudian hukum kontradiksi, gitu ya, dan hal-hal yang bersifat aksiomatik yang lain. Kita tidak akan mengulang itu. Mari kita lanjutkan. Masih di halaman 35. Imam Al-Ghazali di sini masih berbicara tentang logika, tentang ilmu mantik. Apa manfaat atau faidah dari ilmu logika ini? Inilah yang akan dijelaskan dalam paragraf selanjutnya. Imam Ghazali mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Amma faidatul mantiqi wa fi nuskhatin amma faidatu. Jadi bagi kawan-kawan sekalian, ketika menyimak kata wa fi nuskhatin, itu artinya pentahqiq yang dalam hal ini Syekh Sulaiman Dunia, itu dia mengkomparasikan beberapa naskah dari kitab Maqasidul Falasifah ini. Jadi di sebagian naskah disebutnya amma faidatuhu. Makanya saya loncat wa fi nuskhatin tidak saya baca karena itu redaksi yang muncul dalam naskah yang lain. Dalam naskah yang beliau jadikan rujukan, redaksinya adalah amma faidatul mantiq. Tapi ada naskah yang lain yang redaksinya amma faidatuhu. Ya sama aja maknanya. Seperti halnya di paragraf-paragraf sebelumnya juga ada wa fi nuskhatin. Seperti yang di paragraf di atasnya misalnya tsumma la yatasalsalu ila ghairi nihayati wa fi nuskhatin nihayatin. Enggak ada alif lamnya. Jadi itu bukan opsi ya. Itu naskah, itu redaksi yang ditemukan dalam naskah yang lain. Di dalam sebuah naskah dituliskannya begini, di sebagian naskah dituliskannya demikian. Itulah tugasnya muhakkik, tugasnya orang yang meneliti. Dia secara jujur menyebutkan perbedaan redaksi itu di dalam naskah yang dia tahqiq ya. Di naskah A dikatakan begini, naskah B dikatakan begini. Tidak ada perbedaan yang mendasar biasanya, meskipun kadang-kadang ada aja perbedaan naskah yang mendasar. Kita akan lanjutkan. Wa amma faidatul mantiq, adapun manfaat atau faidah dari ilmu logika ini, gitu ya. Faqad sabata annal majnun. Ini beliau menjelaskan tentang manfaat. Nah, ini saya kira relevansinya sangat nyata dalam kehidupan kita belakangan ini, dalam kehidupan kita sekarang lah, di era digital seperti sekarang, di era media sosial.
di mana orang itu kadang tidak peduli apakah cara berpikirnya benar atau tidak. Yang penting asal bicara, kemudian dia punya alasan-alasan tertentu di balik klaimnya. Kan sekarang kita banyak ya menjumpai orang yang asal ngomong, asal bicara. Sekali dia punya pendapat, dia kemukakan pendapat itu kepada orang tanpa peduli apakah landasan di balik pendapatnya itu logis atau tidak. Sama halnya ketika orang mengkritik dan tidak setuju dengan suatu pendapat. Seringkali kita menjumpai orang-orang yang ketika mengkritik asal beda dengan pendapat orang, kemudian dia sertakan alasan bla 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 bla, kemudian dia merasa bahwa dia sudah tampil kritis. Kritis padahal sikap kritis yang tidak berbasis pada penalaran yang logis itu akan terasa tidak berguna ya. Ya kaum netizen zaman sekarang kan demikian. Mereka mudah sekali kan melontarkan pandangan-pandangan atau komentar-komentar yang berbeda dengan apa yang mereka kritik, tapi kadang cara mereka beralasan itu kadang nggak logis. Inilah pentingnya mempelajari logika gitu ya. Nah, kita akan mengulas ini dalam paragraf yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali ini. Amma faidatul mantiq faqad sabata anna al-majhul la yahsul illa bima'lum. Seperti saya katakan, logika itu tugas utamanya adalah mengantarkan kita pada sesuatu yang belum diketahui melalui apa-apa yang sudah diketahui. Kan definisi logika yang terkenal adalah alatun ilmun yabhatsu fi 'anil ma'lumat at-tasawwuriyah wa tasdiqiyah min haitsu kauniha tuwassil ila majhulin tasawwurin wa tasdiqiyyin. Saya pernah jelaskan dan paparkan ini dalam episode tentang ilmu logika ya, tentang ilmu mantik. Ada beberapa episode masih di channel ini juga yang menjelaskan tentang isi buku saya. Anda bisa akses video tentang itu. Nah, kita jelaskan sebelumnya bahwa sesuatu yang tidak diketahui itu tidak mungkin tersingkap gitu ya, kecuali dengan sesuatu yang diketahui. Jadi kalau kita merujuk pada contoh yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali sebelumnya, misalnya pernyataan alam itu baru, alam itu hadis. Itu tidak mungkin kita ketahui kecuali itu kan majhul. Anggaplah kita nggak tahu alam itu baru atau tidak. Gitu ya. Nah, pengetahuan apa yang belum kita ketahui, apakah alam itu baru atau tidak, itu tidak mungkin kita pastikan kebenarannya kecuali setelah kita tahu tentang sesuatu yang mendasarinya, gitu loh. Itu maksudnya. Kita telah sepakati bahwa sesuatu yang belum diketahui itu tidak mungkin terhasilkan pengetahuan tentangnya kecuali melalui sesuatu yang diketahui. Annal majhul la yahsul illa bima'lum wa laysa yakhfa, lanjutin, wa laysa yakhfa anna kulla ma'lumin la yumkinu tawassulu bihi ila kulli majhulin. Wa laysa yakhfa, dan tidak samar artinya jelaslah bagi setiap orang gitu ya, anna kulla ma'lumin, bahwa segala sesuatu yang diketahui, la yumkinu tawassulu bihi ila kulli majhulin. Tidak semua apa yang kita ketahui itu bisa menyingkap segala hal yang tidak diketahui. Maksudnya apa? Tidak semua wawasan dan pengetahuan kita itu bisa dijadikan landasan untuk menyingkap segala hal yang tidak kita ketahui. Ya, logika itu betul mengantarkan kita pada sesuatu yang belum diketahui melalui apa yang sudah diketahui. Tapi tidak semua sesuatu yang kita tahu itu bisa dijadikan landasan atau uraian atau argumen untuk menyingkap segala hal yang tidak kita tahu. Nah ini lanjutannya. Balikulli majhulin ma'lumun makhsusun yunasibuhu. Tetapi bagi segala sesuatu yang tidak diketahui, gitu ya, kan di dalam dunia ini kan kita banyak menjumpai pernyataan-pernyataan yang kita nggak tahu itu benar atau salah, gitu ya. Misalnya ada orang mengklaim bahwa kalau kita bicara diskursus, saya sengaja bicara tentang contoh-contoh yang berkaitan dengan dunia keagamaan karena ya
yaitu cukup relevan dalam percakapan kita sehari-hari. Sekarang kalau misalnya ada orang mengklaim Nabi Muhammad itu nabi atau bukan, dan kita mengetahui banyak hal tentang Nabi Muhammad. Kita mengetahui ciri-ciri fisiknya melalui riwayat-riwayat yang disampaikan buku-buku syama'il gitu ya. Kita mengetahui kesehariannya, kita mengetahui keistimewaan akhlaknya, kita mengetahui budi pekerti luhurnya. Itu kan banyak hal yang kita ketahui. Nah, katanya Imam Ghazali, tidak semua yang kita ketahui itu bisa dijadikan landasan untuk menyingkap segala hal yang tidak kita ketahui. Tetapi bagi setiap sesuatu yang tidak diketahui itu ada pengetahuan-pengetahuan yang relevan dengannya, yang bisa dijadikan sandaran untuk membuktikan kebenarannya. Gitu ya. Nah, ketika misalnya Anda ingin membuktikan apakah benar Nabi Muhammad itu nabi, itu kan kita nggak tahu. Nah, dan kita punya banyak hal yang kita ketahui tentang Nabi Muhammad. Tapi tidak semua hal yang kita ketahui tentang Nabi Muhammad itu relevan untuk menyingkap hakikat kenabian Nabi Muhammad. Yang bisa menyingkap hakikat apakah Nabi Muhammad itu benar-benar nabi atau tidak, ya kita harus menyuguhkan premis-premis yang kita tahu sebelumnya dan itu relevan dengan konklusinya, relevan dengan klaim yang hendak dibuktikan kebenarannya. Gitu ya. Ya Anda misalnya begini, kita tahu misalnya Nabi Muhammad itu punya akhlak dan budi pekerti yang luhur. Oke. Kita tahu itu. Pertanyaan itu bisa nggak dijadikan dalil atau argumen untuk membuktikan kenabiannya? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kalau misalnya Anda mengklaim Nabi Muhammad itu nabi, apa alasannya? Alasannya karena beliau adalah sosok yang memiliki budi pekerti luhur. Misalnya hanya karena alasan itu Anda membuktikan kenabiannya. Orang akan bertanya, loh, kalau begitu setiap orang yang punya budi pekerti luhur bisa jadi nabi dong. Kan kita nggak mungkin menerima kesimpulan semacam itu. Itu bukti bahwa pengetahuan kita tentang banyak hal itu tidak selamanya relevan untuk menyingkap segala hal yang tidak kita ketahui. Tetapi bagi segala sesuatu yang tidak diketahui, itu ada pengetahuan-pengetahuan yang relevan dengannya, yang bisa dijadikan premis atau sandaran untuk membuktikan kebenarannya. Kalau ingin membuktikan kenabian Nabi Muhammad, maka kita harus mencari alasan-alasan yang relevan, yang logis, yang bisa dijadikan sandaran untuk membuktikan kenabiannya. Para teolog misalnya mengemukakan bahwa alasan itu adalah mukjizat. Nabi Muhammad itu datang dengan bawa mukjizat dan setiap orang ya. Nabi Muhammad itu mengaku sebagai nabi dan datang dengan membawa mukjizat. Setiap orang yang mengaku sebagai nabi dan datang dengan membawa mukjizat, maka dia adalah nabi. Kesimpulan Nabi Muhammad adalah nabi. Nah, dengan demikian yang kita jadikan sandaran untuk membuktikan kenabian Nabi Muhammad itu adalah kenyataan bahwa beliau itu mengaku sebagai nabi dan datang sebagai mukjizat. Hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan itu kita singkirkan terlebih dulu. Karena itu nggak ada relevansinya dengan konklusi atau kesimpulan yang hendak kita buktikan kebenarannya. Saya kira itu jelas ya. Itu maksudnya balikulli majhulin ma'lumun makhsusun yunasibuhu. Bagi segala sesuatu yang tidak diketahui, itu ada pengetahuan tertentu yang relevan dengannya, yang cocok dengannya, yang bisa dijadikan premis untuk membuktikan kebenarannya. Wa tariqun fi iradihi, dan cara atau metode fi iradihi dalam mendedahkannya. Wa ihdarihi fi dzihn, dan menghadirkannya dalam nalar. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah silogisme atau kias. Seperti yang diperkenalkan oleh para logikawan, ketika Anda ingin membuktikan apakah klaim itu benar atau tidak, Anda menyuguhkan argumen yang diantaranya bisa dirangkai dengan silogisme. Ada premis minor, premis mayor. Kalau silogismenya silogisme kategoris, nanti ada lagi silogisme eksepsionis, ada silogisme hipotetis. Itu uraiannya banyak dalam logika. Gitu ya. Jadi ada cara tertentu. Bukan hanya pengetahuan itu relevan dengan kesimpulan, tapi dalam membuktikannya pun ada cara khusus. Itulah tugasnya ilmu logika, memberikan penjelasan kepada kita bagaimana caranya membuktikan atau mencari relevansi atau kesesuaian antara pengetahuan kita ini dengan sesuatu yang belum kita ketahui ini. Caranya ada, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Syarat-syaratnya pun sedemikian banyak. Uraian ini bisa kita temukan dalam buku-buku logika. Wa hidori fil dhihni yufdi dzalika tariq ila kashfil majhul. Yang mana cara tersebut atau metode tersebut bisa menyingkap sesuatu yang tidak diketahui. Seperti halnya tadi ya.
Kita nggak tahu apakah alam itu punya pencipta atau tidak. Tapi kan banyak hal yang kita tahu tentang alam. Penjelasan-penjelasan tentang alam semesta kan itu banyak sekali. Tetapi ketika Anda ingin membuktikan apakah alam itu punya pencipta atau tidak, Anda harus bisa mencari alasan yang logis, yang relevan dengan sesuatu yang relevan untuk dijadikan sebagai argumen atau dalil untuk membuktikan apakah alam itu punya pencipta atau tidak. Tidak semua hal yang kita ketahui tentang alam itu bisa dijadikan landasan, itu bisa dijadikan pijakan untuk membuktikan apakah alam itu punya pencipta atau tidak. Tapi ada pengetahuan yang relevan yang bisa dijadikan dasar atau argumen yang bisa membuktikan benar tidaknya alam punya pencipta atau tidak itu. Gitu ya. Itu maksudnya seperti yang tadi kita katakan. Bagi segala sesuatu yang tidak diketahui itu ada pengetahuan yang relevan dengan. Ini saya kira penting. Saya kira penting kenapa? Karena sekian banyak orang yang ketika mengemukakan sebuah klaim, dia tahu alasan-alasan di balik klaim tersebut, tapi dia nggak sadar bahwa alasan yang dia miliki itu nggak relevan untuk membuktikan kebenaran klaimnya. Ini kan penting, gitu ya. Seringkali orang, saya tahu alasannya, saya kenapa mengatakan begini, saya tahu alasannya. Itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika alasan-alasan Anda ini nggak ada relevansinya dengan klaim yang Anda sebutkan itu. Itu kan sering terjadi. Nah, disinilah logika berperan. Dia memberikan penjelasan kepada kita, oh begini loh. Ini Anda tahu tentang sesuatu. Bagaimana caranya mencari relevansi antara pengetahuan Anda ini dengan klaim Anda. Bagaimana mencari kesesuaiannya? Bagaimana caranya? Kaidah-kaidahnya seperti apa? Disitulah penting ilmu logika menata cara berpikir kita yang selama ini semeraut dan tidak beraturan. Fama yu'addi minhu ila kashfit tasawurat, apa-apa yang bisa menyingkap konsepsi-konsepsi gitu ya atau gambaran-gambaran yusamma hadan, itu dinamai had. Had itu maknanya sama dengan ta'rif ya. Had itu sendiri artinya batasan. Definisi itu disebut dengan had atau juga disebut ta'rif atau disebut juga qaul syarih. Dia disebut had, batasan, karena definisi itu sifatnya membatasi. Memberikan batasan bagi makna yang didefinisikan sehingga dia terbedakan dari yang lain. Seperti halnya kalau misalnya kita mendefinisikan manusia adalah hewan yang berpikir. Dengan definisi tersebut maka manusia itu menjadi punya batasan antara dia dengan hewan-hewan yang lain karena hewan-hewan ini tidak berpikir. Khamr adalah minuman yang memabukkan. Itu kan definisi khamr. Dengan definisi tersebut, maka khamr punya batasan yang jelas antara dirinya dengan minuman-minuman yang lain. Minuman yang tidak memabukkan berarti bukan khamr. Jadi dengan menyertakan kata minuman dan yang memabukkan, maka kita membatasi khamr pada makna minuman dan memabukkan. Berarti kalau dia bukan berupa minuman atau kalau dia tidak memabukkan, maka dia tidak termasuk khamr. Itulah fungsinya definisi. Definisi itu sifatnya membatasi ya. Jami'an mani'an. Seperti yang kita tahu dalam buku-buku logika. Itulah kenapa definisi itu disebut dengan istilah had. Jadi had itu ta'rif. Nah, apa-apa yang bisa menyingkap gambaran tentang sesuatu itu disebut dengan ta'rif. Jadi misalnya begini. Kalau kita kembali merujuk pada contoh-contoh yang saya sebutkan yang lalu. Islam. Itu kan gambaran, itu kan tasawur, itu kan gambaran. Saya punya gambaran tertentu tentang Islam. Dan saya nggak tahu ini gambaran saya ini tepat atau tidak. Itu kan masih majhul ya, masih belum diketahui. Nah, bagaimana caranya supaya saya punya gambaran yang tepat tentang istilah Islam itu? Nah, sesuatu yang bisa menyingkap konsepsi atau gambaran tentang suatu istilah itu namanya ta'rif atau definisi. Jadi kalau ada orang bertanya apa itu Islam, saya sebagai sosok yang ditanya harus bisa mendedahkan definisi yang bisa menyingkap hakikat Islam itu. Apa itu mobil? Misalnya ada orang bertanya begitu. Mobil berarti kan itu kan artinya dengan pertanyaan itu mobil itu hakikat mobil belum kita ketahui. Ya kan? Nah, untuk menyingkap hakikat mobil itu, gambaran tentang mobil itu, kita menyertakan definisi. Oh, mobil itu adalah kendaraan bermesin, gitu kan, yang beroda 4 atau lebih. Misalnya begitu definisinya. Soal definisi tepat atau tidak itu diskusi lain ya. Maksudnya begitu. Jadi apa-apa yang bisa menyingkap konsepsi-konsepsi atau gambaran-gambaran itu namanya ta'rif atau had, au rosman atau ta'rif bil rasm. Jadi ada ta'rif bil had, ada ta'rif bil rasm.
Ta'rif bil had itu definisi analitik, ta'rif bil rasam definisi deskriptif. Untuk mengetahui perbedaan antara keduanya, saya sudah paparkan di buku ilmu mantik juga. Anda bisa akses di buku ilmu debat juga ada uraian tentang itu. Apa yang beda? Tapi itu sama-sama definisi. Had dan rasam itu sama-sama definisi. Itu dua macam definisi ya. Ada definisi analitik, ada definisi deskriptif. Ada ta'rif bil had, ada ta'rif bil rasam. Jadi kalau kita ingin menyingkap konsepsi atau gambaran-gambaran yang tepat tentang sesuatu, tentang istilah-istilah atau kata-kata yang belum kita ketahui maknanya, maka jalan pembuktiannya adalah definisi. Baik itu definisi analitik ataupun definisi deskriptif. Oke. Wa ma yufdi ilal ulumit tasdiqiyah, dan apa-apa yang bisa menyingkap, apa yang mengantarkan kita pada pengetahuan-pengetahuan yang bersifat pembenaran atau pernyataan-pernyataan al-alam hadis, al-alam lahu muhdis gitu ya. Hadzal kitab saghirul hajm misalnya. Itu kan pernyataan-pernyataan. Kitab ini kecil, laptop ini bagus, alam ini punya pencipta, manusia itu diciptakan, manusia itu berkembang. Itu kan banyak pernyataan-pernyataan. Besi itu bisa memuai. Apa-apa yang bisa mengantarkan kita pada pengetahuan yang bersifat pembenaran itu namanya hujjah. Maksudnya begini, kalau ada pernyataan-pernyataan dan kita nggak tahu itu pernyataan benar atau salah, bagaimana jalan yang bisa kita tempuh untuk membuktikan atau memastikan kebenaran pernyataan itu? Nah, jalan pembuktiannya adalah hujjah atau argumentasi. Jadi kalau Anda ingin mengetahui apakah klaim ini benar atau tidak, apakah pernyataan ini benar atau tidak, maka jalan pembuktiannya adalah argumentasi atau hujjah ya. Kita misalnya ingin tahu alam ini punya pencipta atau tidak. Itu kita kan masih belum tahu, misalnya ya, ingin membuktikan apakah itu benar atau salah. Dan sah bagi orang untuk bertanya, apa bukti kalau alam itu punya pencipta? Nah, jalan pembuktian untuk membuktikan kebenaran pernyataan bahwa alam itu punya pencipta, kan alam punya pencipta. Ini kan pernyataan nih, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kita ingin membuktikan kebenarannya, maka jalan pembuktiannya adalah menyuguhkan argumentasi yang bisa dijadikan landasan. Alam itu punya pencipta dengan alasan misalnya alam itu ada dari ketiadaan. Segala sesuatu yang ada dari ketiadaan itu ada yang mengadakan. Alam itu ada yang mengadakan. Itu silogisme kan. Jadi apa-apa yang bisa mengantarkan kita pada pengetahuan-pengetahuan yang bersifat justifikatif gitu ya, pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya pembenaran, itu adalah hujjah atau qiyas atau argumentasi gitu ya. Sebenarnya bukan cuma qiyas, makanya di sini Imam Ghazali mengatakan. Jadi jalan yang bisa mengantarkan kita pada pengetahuan yang bersifat gambaran itu diantaranya faminhu qiyas, diantaranya adalah silogisme. Saya kira kalau orang yang pelajari ilmu tahu silogisme itu ya, sudah populer, sudah mafhum. Silogisme itu artinya rangkaian premis-premis yang bisa menghasilkan konklusi. Rangkaian perkataan yang terdiri dari proposisi-proposisi, ada premis minor, ada premis mayor, yang kalau diterima maka dia menghasilkan konklusi. Gitu kan? Itu ya seperti yang disebutkan Imam Al-Ghazali di halaman 35, al-alam musawwar wa kullu musawwarin hadis fala aidan al-alam hadis. Itu silogisme begitu, ada premis minor, premis mayor, ada konklusi. Oke, lanjut ke halaman setelahnya. Di sini. Wa minhu istiqra. Istiqra itu induksi ya. Induksi itu apa? Penelusuran terhadap sesuatu yang bersifat partikular gitu ya. Juz'iyat, penelusuran terhadap hal-hal yang bersifat partikular, hal-hal yang bersifat khusus gitu ya. Saya misalnya begini, saya misalnya di hadapan saya ada 3 buah besi. Misalnya ya, ini contoh istiqra bagi kawan-kawan yang belum bisa memahami apa itu istiqra, saya berikan permisalan yang sangat sederhana. Di hadapan Anda ada 3 buah besi. 1, 2, 3 gitu kan. Kemudian Anda telusuri, ini besi ini kalau seandainya dipanaskan apa yang terjadi? Misalnya ya, dipanaskan besi yang satu, kemudian dia memuai. Kemudian setelah itu dipanaskan besi yang kedua, sama memuai juga. Besi yang ketiga dipanaskan, dia juga sama memuai juga. Besi keempat, saya coba lagi ambil besi yang lain, ternyata sama memuai juga. Besi kelima, besi keenam. Sebenarnya Anda tidak meneliti semua besi di dunia ini. Gitu ya. Tetapi dengan sampel-sampel yang bersifat partikular itu, dari besi A, B, C, D, itu kan sifatnya partikular.
khusus ya, ini besi ini, besi ini, besi ini, besi ini. Dari penelusuran saya terhadap sejumlah besi itu, setelah dipanaskan semuanya memuai, dari penelusuran terhadap benda-benda partikular itu, saya sampai pada kesimpulan universal bahwa semua besi, saya katakan semua padahal yang saya teliti nggak semua, tapi hanya sebagian saja. Semua besi itu kalau dipanaskan maka akan memuai. Jadi saya menghasilkan kesimpulan universal dari penelitian atau penelusuran terhadap benda-benda partikular. Itu namanya istiqra, itu namanya induksi. Daging, misalnya daging. Anda misalnya letakkan daging dalam suhu tertentu. Oh, ternyata membusuk. Coba lagi. Dicari daging lain, diletakkan dengan suhu yang sama, membusuk juga. Dicoba lagi daging yang lain, kemudian ketika diletakkan dalam benda dengan suhu tertentu, dia membusuk juga. Disimpulkanlah bahwa semua daging apabila diletakkan di suatu tempat dengan suhu tertentu, maka dia pasti akan membusuk. Nah, di sini ada loncatan. Atas dasar apa Anda mengatakan semua, padahal yang Anda teliti hanya sebagian saja. Itu diskusi lain ya. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin mengetahui uraian tentang hal itu, saya sarankan untuk membaca buku yang sangat-sangat bagus yang ditulis oleh seorang filsuf dari Irak ya, Muhammad Baqir As-Sadr. Saya sangat kagum dengan filsuf yang satu ini meskipun orang Syiah. Tapi itu karya sangat bagus dan banyak diapresiasi orang. Judulnya itu Al-Usus Al-Mantiqiyah lil Istiqra. Jadi beliau memberikan pendasaran yang logis terhadap istiqra atau induksi ini, metode induksi ini. Nah, saya berikan penjelasan secara sederhana ya. Kenapa saya katakan semua padahal yang diteliti itu kan sains begitu. Sains itu sifatnya eksperimentatif. Dia melakukan eksperimen terhadap benda-benda tertentu gitu ya. Dilakukan observasi, oh ternyata ini begini, ini begini. Disimpulkanlah kesimpulan universal bahwa semua benda kalau begini maka dia pasti akan begini. Padahal nggak semua. Gitu ya. Kayak misalnya sekarang COVID ya, COVID-19. Sekarang misalnya diambil sampel satu orang, ini orang terkena COVID, kemudian dia mengalami gangguan tertentu di dalam fisiknya. Dicari orang yang kedua terkena COVID, sama, dia juga sama mengalami gangguan yang berbahaya bagi fisiknya. Orang ketiga diambil, tapi kan tidak ketika orang melakukan eksperimentasi ya di laboratorium, kan nggak semua benda dia masukkan, semua benda di dunia ini, semua makhluk di dunia ini kan enggak. Ketika saya ingin buktikan COVID itu berbahaya atau tidak, yang saya jadikan sampel kan hanya orang-orang tertentu saja, nggak semua orang di alam semesta ini. Katakanlah 50 orang, 100 orang gitu kan. Tapi setelah saya teliti satu persatu ternyata semua orang yang terkena COVID, yang saya lihat itu yang 50 orang katakan misalnya. Ini terkena COVID berbahaya terbukti. Ini juga berbahaya. Disimpulkanlah kesimpulan bahwa semua orang yang terkena COVID maka dia pasti misalnya mengalami kerusakan dalam fisiknya. Atau semua orang yang terkena COVID, maka dia pasti punya potensi untuk menularkannya. Saya mengatakan semua, padahal yang saya jadikan sampel hanya sebagian. Itu namanya istiqra. Jadi melahirkan kesimpulan universal, gitu ya. Semua ini pasti akan begini. Tapi dasarnya sendiri adalah penelitian terhadap sesuatu yang bersifat partikular, yang bersifat khusus. Itu namanya istiqra. Itu juga metode yang sah secara keilmuan. Dan sains itu merujuk pada metode induksi semacam itu. Sains itu begitu. Dan tidak usah dipertentangkan ya antara sains dengan logika, antara sains dengan filsafat. Semua punya tugasnya masing-masing, punya metodologinya masing-masing. Dan itu sah secara keilmuan. Oke? Istiqra. Nah, maaf, tadi saya menjelaskan apa alasan kenapa dikatakan semua, padahal yang jadikan sampel hanya sebagian. Karena lagi-lagi di sini hukum kausalitas yang berbicara. Karena ketika saya mengatakan semua, saya memerhatikan adanya sebab. Misalnya kalau tadi kita besi ya, besi itu kalau dipanaskan memuai. Jadi panas itu menjadi sebab dibalik memuainya besi. Sehingga kalau ada besi manapun di dunia ini, kalau dia mengalami panas, kalau dia didekatkan dengan panas, maka dia akan memuai. Lagi-lagi di sini yang menguatkan kita untuk berkesimpulan semua bla 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 bla, gitu ya. Yang membuat kita berkesimpulan dengan kesimpulan universal adalah hukum kausalitas. Jadi saya merhatikan adanya sebab dalam sesuatu itu, dan ada yang menjadi akibat, sehingga saya simpulkanlah bahwa kalau ada benda apapun, kalau ada sebab ini, maka dia pasti akan mengalami ini. Di sini hukum kausalitas yang berbicara. Lagi-lagi seperti yang kita katakan bahwa pengetahuan kita itu tidak bisa lepas dari hukum kausalitas. Ketika Anda mengatakan semua besi itu memuai, gitu ya,
Apa alasannya? Ada alasannya. Alasannya karena didekatkan dengan panas. Dan terbukti melalui pengalaman yang terjadi secara berulang-ulang bahwa kalau besi itu dipanaskan dan panas itu menjadi sebab dibalik pemuaian, maka dia pasti akan memuai. Meskipun contoh yang saya jadikan sampel hanya sebagian saja. Itulah metode induksi ya. Metode induksi. Jadi kalau logika itu dari umum ke khusus, kalau induksi itu dari khusus ke umum gitu loh. Jadi dari sesuatu yang partikular kita sampai pada kesimpulan universal. Watamsilun wa ghairu. Watamsil dan tamsil. Tamsil itu kias dalam bahasa usul fikih. Anda mengikutkan sesuatu yang bersifat partikular dengan sesuatu yang lain karena adanya ilat, karena adanya sebab yang merekatkan keduanya. Gitu ya, itu namanya tamsil. Pokoknya kalau Anda menjumpai istilah qiyas dalam istilah ulama fikih atau dalam istilah ulama usul fikih, itulah yang dimaksud dengan tamsil dalam buku-buku logika. Jadi dalam bahasa usul fikih atau fikih itu dia namanya qiyas, analogi ya. Kalau dalam bahasa ilmu logika itu namanya tamsil. Itu juga sama, metode istidlal atau pengambilan dalil yang sah secara keilmuan. Contoh yang sering dikemukakan misalnya Homer gitu ya. Homer misalnya dengan misalnya kita narkotika, obat-obatan narkotika atau apa saja yang sekiranya memabukkan dan bisa menghilangkan akal, memberikan gangguan terhadap akal. Katakan misalnya narkotika itu kan nggak ada keterangannya dalam nas Al-Quran, dalam hadis kan nggak ada, gitu kan? Lalu kita ingin menjawab pertanyaan apakah narkotika itu haram atau tidak? Oke, narkotika itu haram atau tidak? Kemudian, nah kita ikutkan dia dengan Homer, karena Homer itu kan diharamkan kenapa? Karena dia memabukkan, gitu kan? Sama-sama, karena dia kan memabukkan. Jadi keadaannya sebagai sesuatu yang memabukkan dijadikan alasan keharaman. Nah, sekarang narkotika. Meskipun nggak ada teksnya secara sorry dalam Al-Quran bisa menyebutkan nama obat-obatan terkini itu, ya, atau minuman-minuman yang memabukkan zaman sekarang, gitu ya, di zaman Nabi kan nggak ada. Saya nggak hafal nama-nama minuman itu ya. Tapi kan ada jenis-jenis minuman yang tidak ada di zaman Nabi, tapi dia sama-sama memabukkan. Misalnya whisky lah, yang saya tahu ada namanya whisky. Whisky itu dia nggak ada nas secara sorrynya yang mengatakan yang menyebut nama whisky, tapi kan dia sama-sama memabukkan, diikutkanlah dia. Itu kan sifatnya partikular. Narkoba misalnya, itu kan sifatnya partikular. Obat-obatan terlarang itu kan sifatnya partikular, bukan universal. Diikutkan atau ilhaq itu ya, diikutkan dengan khomer, disamakan gitu hukumnya dengan khomer karena adanya ilat yang sama-sama merekatkan keduanya. Khomer memabukkan, obat-obatan terlarang juga memabukkan, oleh karena itu kesimpulannya pun sama. Khomer haram, obat-obatan juga haram. Itu namanya tamtsil, itu namanya qiyas. Ya, qiyas dalam bahasa usul fikih itu adalah tamtsil dalam bahasa buku-buku ilmu logika. Nah, kias yang dimaksud dalam buku-buku logika itu bukan kias dalam bahasa usul fikih. Kias yang dimaksud dalam buku-buku logika adalah silogisme yang terdiri dari premis-premis dan kemudian kalau premis itu diterima maka menghasilkan konklusi. Untuk pertemuan ini saya cukupkan demikian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.